Ibu adalah sosok yang tentu segalanya bagi kita ya. Terlalu singkat rasanya untuk menceritakan dalam wawancara seperti ini, tapi bagi saya seorang ibu adalah sosok yang selalu hadir di setiap langkah, di setiap momen, dan di sepanjang hayat. Ya. Memori kita penuh dengan kebersamaan bersama ibu kita, tentu lebih dekat. Saya anak tentara, sehingga tentu ibu yang bekerja penuh, bukan lagi full time, tapi bekerja lembur untuk anak-anaknya. Dan tentu kebersamaan itu hampir setiap bangun sampai tidur kembali, ibu selalu berada, bukan secara fisik, tapi akan selalu menjadi bagian dari nafas, denyut jantung, dan irama kehidupan. Sehingga bagi saya sosok seorang ibu adalah bagian dari jiwa itu sendiri, ya. Bagian dari kehidupan itu sendiri, dan bahkan bagian dari spirit, cita-cita, bagian dari inspirasi kita untuk mencapai tujuan, karena selalu ada ibu di situ, minimal untuk membanggakan ibu, dan juga tentu di samping perintah agama kita doakan ibu, ya, kita hargai ibu, kita muliakan ibu, tapi lebih dari itu adalah panggilan hati, ya, adalah bisikan kalbu, ya, yang selalu memasukkan kata keberadaan ibu itu dalam semua momen. Ya. Ketika kita lagi galau, kita dengar, kita ingat, ya, apa kata-kata ibu, ya, dan ibu tidak pernah mengeluh. Tempat curhat yang paling baik. Ibu tidak pernah pamrih, ya. Sahabat yang paling ikhlas. Tentu ibu adalah yang melahirkan dan memelihara kita, tapi di luar itu ibu adalah segalanya. Di setiap momen, di setiap denyut nadi, dan di setiap napas. Mungkin secara biologis, ya, karena memang kita dilahirkan di rahim ibu kita menyusui ke ibu kita, bukan ke bapak, ya. Dan kalau saya kebetulan sekali bahwa memang ibu full time itu untuk mengurusi kami semua, apalagi bapak waktu itu harus berada di luar sering-sering, ya. Tapi saya kira bagian dari sunnatullah, ya, bahwa seorang itu kalau harus, dan itu juga pesan Nabi, ya, bahwa kalau harus menyembah kepada sesama manusia, ya, maka ataukah mengabdi, ya, maka yang pertama adalah ibumu, kedua ibumu, dan ketiga ibumu. Itu artinya apa? Memang ibulah akan menjadi sosok, ya, bagi semua umat manusia secara intuitif dan juga secara filosofis. Mungkin yang paling memorable itu, semua memorable sih, ya, tapi ketika kita masih kecil, ya, ibu setiap kita, mungkin setelah kesadaran, kalau masih bayi jelas bahwa ketergantungan seorang bayi pada ibu itu sudah sangat, istilahnya itu nggak ada argumentasi di situ. Walaupun orang bisa ada pembantu, bisa ada apa, tapi yang jelas bahwa bagi saya terutama, ibu ini betul-betul sosok yang tidak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa. Bahwa ayah penting, ya, tapi untuk ibu
memori yang ada di pikiran kita tuh kan sepanjang hayat selalu ada. Tapi kalau yang disebut paling memorable, mungkin kalau tiba-tiba ditanya apa gitu ya, saya langsung ingat itu yang memberi makan. Setiap kita waktu kecil itu kan ibu yang bagi-bagikan makanan, bikinkan makanan dan seterusnya. Dia pergi ke pasar belanja, semua itu kan dia simpan duit, dia cari duit kalau perlu ya, kalau dia harus kerja, semua itu kan untuk memberi kelanjutan kehidupan buat anak-anaknya. Yang pada saat itu tentu kita belum bisa cari duit sendiri, belum bisa buat makanan sendiri, dan itu luar biasa ya. Untuk bagi kita yang masih punya ibu, tentu ini hal yang sangat luar biasa untuk kita tahu bahwa begitu sulitnya ya kita melakoni peran ibu yang telah pernah ibu lakukan pada kita semua. Saya dulu rasanya berusaha untuk menjadi anak yang baik ya. Saya selalu tidak mau mengecewakan ibu saya karena saya tahu ibu saya sangat baik dan seterusnya. Tapi tentu sebagai manusia kita kadang-kadang nggak sadar atau mungkin karakter yang saya tahu mungkin yang membuat ibu saya marah itu kalau saya suka ngambek, marah-marah kalau nggak dikasih ikut. Ya, misalnya mau ikut kemana saya harus ngamuk gitu biasanya kan namanya saya anak-anak ya. Dan setelah saya besar-besar oh iya ya ini kan mengganggu lah ya kalau saya selalu mau ikut ya, tapi ya saya sih yakin ya ibu saya sudah memaafkan itu. Kalau sudah besar rasa-rasanya sih tidak banyak ya, kecuali kalau saya sakit dulu rasanya waktu saya mahasiswa, kalau saya sakit itu kadang saya menyurat ke ibu saya. Saya sebenarnya menyesali itu karena saya tahu ibu saya pasti sedih ya. Tapi kan namanya saja anaknya mau curhat. Kan dulu nggak ada WhatsApp, susah menelpon ya. Bagi saya itu salah sebenarnya karena membuat ibu saya tidak setangguh yang saya inginkan pada saat dulu saya masih masuk. Ketika saya sakit misalnya, bapak saya yang tentu tahu, lain kali kau jangan sampaikan sama ibu. Tapi kan namanya saja anak ingin curhat. Nah, kalau curhat sesama teman, paling-paling ya ikhlas sih ikhlas, tapi kan tidak mungkin saya ikhlas ibu kandung. Ya. Apa ya, ibu saya sudah tua memang, tapi tentu karena dia punya anak banyak ya, anaknya 9 orang, alhamdulillah semua masih hidup, tapi kan semua sudah berkeluarga ya. Saya tahu ibu itu selalu menganggap anaknya masih seperti dulu, masih waktu masih kecil ya. Saya lihat istri saya juga begitu. Anaknya sudah dewasa masih aja diurusin semuanya. Tapi itulah insting ibu ya. Jadi pesan saya, ibu tidak perlu khawatir untuk menganggap kita masih kecil. Ya, anggap saja kita semua masih kecil. Nah, apa ditelepon, apa kabar, ya bagaimana itu dan sebagainya. Silakan, itu juga bagian dari bagi kita anak-anak mengingat ya masa kecil. Oh dulu mama selalu begini ya. Kita panggil mama ya. Dan saya kira itu bagus ya buat kita untuk mengenang juga masa-masa kecil dan menghargai ibu, menghargai mama. Dan insyaallah semoga diberi umur dan kesehatan ya, yang umur yang panjang, kesehatan walaupun kadang-kadang sakit-sakit. Itulah proses kehidupan. Saya tahu ibu saya sabar. Mudah-mudahan insyaallah diberi kebahagiaan sampai usia semakin senja. Doakan terus anak-anaknya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara, bangsa dan agama. Begitu ya, Mama. Waalaikumsalam. Ibu saya itu penggembira ya. Saya tahu kadang-kadang dia galau, tapi tetap saja dia berusaha untuk menghibur anak-anaknya. Oke, Assalamualaikum.